Aika, seorang manusia yang diajari sihir oleh gurunya Romberg sebelum meninggal, diperintahkan untuk menjaga identitasnya dengan tidak melepaskan topengnya. Menariknya, Aika memperlakukan penduduk kota yang ditaklukkan dengan baik, memberikan ampunan, dan menerapkan pajak yang adil, mencerminkan sifat manusiawinya yang lebih dominan dibandingkan iblis lainnya. Dalam pertemuannya dengan Dairokuten, Aika mengusulkan untuk memanfaatkan manusia dengan bijak, yang membuat Dairokuten terkesan akan sifat Aika yang menyerupai manusia. Aika kemudian memanfaatkan sihir membaca pikiran untuk mengidentifikasi mata-mata di pasukannya, menunjukkan kemampuannya dalam strategi dan analisis, serta membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cerdas dan tanggap. Duel antara Aika dan Basteo menjadi titik balik cerita, di mana Aika menunjukkan keunggulan dalam taktik dan kepemimpinan, yang menegaskan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi krisis. Setelah duel tersebut, pemberontakan Basteo mencerminkan dampak dari pengkhianatan dan ketidakpuasan di kalangan pasukan, yang menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Aika dalam memelihara stabilitas kekuasaannya. Menghadapi pasukan tengkorak, Aika memanfaatkan sihir terbang dan berhasil mengalahkan mereka meskipun serangan sihir biasa tak berpengaruh pada makhluk Undead. Setelah mengalahkan Basteo, Aika menolak tawaran untuk menjadi jenderal pasukan, karena ia lebih memilih tetap sebagai kapten yang berupaya menciptakan kehidupan damai antara manusia dan iblis. Aika juga merencanakan kerjasama dengan para kurcaci untuk menciptakan senjata, serta bertekad untuk membangun kembali kerajaan kurcaci dan hidup harmonis dengan manusia. Dalam persiapannya menghadapi pasukan aliansi, Aika membantu Sati dalam memasak untuk pasukannya, menunjukkan kepemimpinan dan aspek kolaboratif dalam tim. Pertahanan pasukan iblis diuji ketika pasukan aliansi melancarkan serangan. Aika, dengan bijak, menggunakan penghalang dan sihir untuk melindungi tembok pertahanan mereka. Setelah meraih kemenangan, Aika diberikan misi untuk menjalin kerjasama dagang di Zenobia, langkah penting untuk memastikan bahwa pasukan iblis memiliki dukungan logistik yang memadai. Walaupun ditolak oleh Eltria yang skeptis mengenai niatnya, Aika tetap berkomitmen untuk menawarkan perjanjian dagang dengan Zenobia, berusaha membuktikan keseriusannya. Sati, yang merasa cemburu terhadap hubungan Aika dan Yuria, diculik oleh bajak laut, memicu aksi penyelamatan yang melibatkan kekuatan sihir Aika. Ketegangan semakin meningkat saat pasukan aliansi manusia menyerang, memicu Aika untuk kembali dan melindungi wilayahnya, seraya berusaha mengumpulkan pasukan untuk menghadapi ancaman. Sephiro terpaksa melawan musuh sendirian, namun sayangnya ia terluka dan ditangkap oleh Al Dorea, yang sebelumnya tidak dihabisi. Ini menjadi titik balik yang merugikan bagi Sephiro. Aika bersama pasukannya merencanakan serangan untuk menyelamatkan Sephiro, sembari menghadapi pasukan musuh dengan menggunakan sihir yang kuat untuk memberikan tekanan. Akhirnya, Dairokuten, Raja Iblis, memberikan pujian atas keberhasilan pasukan Aika dalam mengalahkan pasukan Naga Merah, menandai momen penting dalam pengakuan kekuatan Aika.